Pemirsa, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat telah didengar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai tuntutan tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya, melihat situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan. Pemirsa, sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah membaca terkait 17+8 atau tuntutan rakyat. Ia mengaku sangat terbuka untuk berdialog. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain-lain. Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) dan Kepala BIN dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Kalian udah makan siang belum? Udah. Tiba di Istana Kepresidenan, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudianto mengatakan belum mengetahui apa yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo. Ditanya mengenai situasi nasional saat ini, Aris mengatakan dalam kondisi aman dan terkendali. Selain memanggil Kepala Bapisus secara bersamaan, Presiden juga memanggil Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Kemarin katanya Bang Dasko masih saya belum tahu ya tentang itu, tetapi saya sekarang dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut lah. Tapi menurut Pak, nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apakah kemudian mengenai perkembangan dinamika kondisi ini? Ya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada apa yang mau dibahas hari ini, Pak? Saya dibantu Presiden. Ya. Pak, membahas kondisi hari ini berarti Pak, baca perjuangan. Ada informasi yang aku sampaikan kepada Presiden. Mau ketemu mahasiswa juga berarti, Pak? Informasi soal dalam kericuhan, Pak. Nanti akan kita selidiki ya. Ini yang berarti yang Indonesia udah aman belum? Pemirsa, pemerintah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuannya, keduanya membahas terkait dengan tuntutan 17+8 yang menjadi fokus diskusi. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta.
Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak banget Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya Abigail Limuria, Andovida Lopez, hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Masyarakat sudah untuk menjalankan tunjangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, memasukkan aspirasi, kita akan laksanakan. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir yaitu pada 5 September 2025. Bukan soal siapa dan kapan. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan. Para tokoh ini berharap pemerintah mendengar 17+8 tuntutan rakyat. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Frans Magnis Suseno, dan sejumlah tokoh lainnya. Para tokoh bergantian menyampaikan pandangannya tentang kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini terjadi. Alisa Wahid meminta pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Segera diwujudkan, kalau tidak oksigennya makin lama makin menipis. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pandangan menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta mendengar gagasan pemikiran dari tokoh bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mereka menuntut transparansi hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi atau AMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang. Mahasiswa pelajar dengan aparat kemarin kawan-kawan, sebab kalian tahu bahwa jika ada yang sadar tunjangan kalian diduga lebih DPR ini, maka kalian akan menemukan masalah yang lebih besar lagi daripada masalah. Mereka membawa satu mobil komando dan spanduk tuntutan untuk transparansi tunjangan anggota dewan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jakarta. Aksi massa dikawal sejumlah aparat keamanan dari TNI Polri dilapis Satpol PP Jakarta. Unjuk rasa mahasiswa terpantau kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Tugu Tani. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, Presiden Prabowo hadir bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga sejumlah menteri dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk Kelestarian Negeri dan Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.